Ini yang paling terkenal dari Erich Fromm, unsur-unsur cinta. Nah, cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan, itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Tidak mungkin kamu jatuh cinta terus aku kok galau ya hari ini. Oh, galau-galumu sendiri, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Sumpek-sumpekmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu, kamu harus peduli. Nggak boleh cuek. Ya nggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Nggak boleh nggak care. Nggak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Enggak apa-apa lah. Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja, nanti kita tinggal minta maaf. Enggak boleh, itu berarti enggak cinta. Kalau memang cinta ya harus peduli. Kalau cinta sama Indonesia juga harus peduli. Alah Pak, Indonesia sudah ada yang ngurus, saya enggak usah mikir lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya enggak care. Kalau memang care ya peduli. Ikut prihatin saya, enggak apa-apa, paling enggak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu basa-basi, tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi ciri pertama itu. Kalau care aja enggak ada, pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat, kamu bilang, malam ini perasaanku kok enggak tenang ya, udah enggak usah ganggu orang tidur. Nah itu enggak care namanya, enggak peduli. Harus care. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin, itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang, nanti kamu susah. Itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu, aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri, nggak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya. Jadi setelah care harus responsibel. Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin. Apa yang harus dilakukan, itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok enggak enak ya. Ya, aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu dong, enggak ada. Terus apa yang harus kamu lakukan, itu namanya enggak ada responsibel. Yo, mungkin kamu nambah, kamu malam ini galau toh. Ya sudah, mau ditemenin apa mau, itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya, itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Nggak cuma ikut bela sungkawa, nggak cuma ikut simpati, nggak cuma ikut prihatin. Ya peduli, cuma harus ada responsibility. Nggak bisa berhenti di care.
Kalau hanya bilang I love you dan peduli saja, disuruh jemput tidak mau, disuruh neraktir alasan terus, disuruh menemani alasan lagi, itu berarti tidak responsibel. Nah, dalam responsibility disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan, tidur. Terus yang lampunya harus mati, begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu, tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Iya, jadi orang Indonesia kan sekarang gegeran terus, merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar, cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect, tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia, jangan menutup diri, harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding, saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau enggak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Nggak ada saling respect. Kenapa nggak bisa respect? Karena nggak punya pengetahuan, nggak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat.